Kemajuan 1681. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang, di dalam lubang abadi yang berdaulat. Benua Tengah Mini, klon jalur waktu Fang Yuan perlahan terbang di udara saat ia menanam kuncup bunga terakhir. Medan di sini telah dimodifikasi olehnya menjadi tanah rawa yang sangat subur, sejumlah besar lumpur berkualitas tinggi tersebar di sini. Ada juga sungai jernih sedalam lutut di atas lapisan lumpur. Klon jalur waktu menepuk tangannya dan terbang ke langit setelah melirik kuncup bunga terakhir. Berdiri di dataran tinggi, tanah rawa buatan manusia memasuki pandangannya. Tanah rawa ini sangat luas, klon jalur waktu Fang Yuan tidak dapat mengambil seluruh tanah rawa dalam pandangannya. Kuncup bunga, seukuran rumah, dapat dilihat setiap beberapa kilometer. Kuncup bunga ini memiliki asal yang cukup, mereka adalah kuncup tanaman terpencil, bunga rawa ekstrim. Fang Yuan telah memperoleh sebagian kecil bunga rawa ekstrim di lubang abadi Paus Naga Biru, sementara sisanya dibeli dari surga kuning harta karun. Setelah melihat pemandangan itu, klon jalur waktu Fang Yuan menarik napas dalam-dalam dan mengaktifkan Gu musim panas. Summer Gu berasal dari Gu Immortal peringkat 8 perbatasan selatan Siacha, dan juga berada di peringkat 8. Klon jalur waktu Fang Yuan hanya berada di peringkat 6 dan tidak akan dapat menggunakan Summer Gu sendirian. Namun, tubuh utama Fang Yuan memiliki saripati abadi leci putih yang ia berikan kepada klonnya bersama dengan Summer Gu. Dengan meminjamkan klonnya alat yang diperlukan, klon jalur waktu Fang Yuan dapat memanfaatkan hampir semua Immortal Gu dari tubuh utamanya. Aktivasi Summer Gu diikuti oleh cacing Gu tambahan lainnya yang mengaktifkan jurus pembunuh abadi. Siacha telah mengembangkan serangkaian jurus pembunuh jalur waktu untuk mengelola bukaan abadi, membajak musim semi, mencangkul musim panas, memanen musim gugur, dan menyimpan musim dingin. Jurus pembunuh yang diaktifkan klon jalur waktu Fang Yuan bukanlah salah satunya tetapi dimodifikasi dari mencangkul musim panas. Jurus itu digunakan secara khusus untuk menumbuhkan bunga rawa ekstrim. Bunga rawa ekstrim mekar di puncak musim panas dan berbuah di musim semi. Pencapaian jalur waktu Fang Yuan berada di Grandmaster kuasi tertinggi, berada di puncak dunia. Bersamaan dengan cahaya kebijaksanaan, mudah baginya untuk memodifikasi jurus pembunuh jalur waktu. Setelah aktivasi jurus pembunuh yang terus-menerus, semua lingkungan memasuki puncak musim panas, sinar cahaya menjadi lebih terang, suhu meningkat dengan cepat dan udara menjadi semakin kering. Puncak musim panas telah tiba, bunga rawa ekstrim yang sangat kuat merasakan semua ini dan mulai menyerap nutrisi dari air dan tanah, tumbuh pada tingkat yang terlihat dan mulai mekar perlahan. Setiap bunga rawa ekstrim berukuran besar dan tampak seperti terompet dengan kelopak yang saling terhubung. Bunga-bunga itu sebagian besar berwarna putih dengan beberapa bagian yang sedikit berwarna merah muda. Air setinggi lutut sudah mulai mengering, tanah rawa juga menjadi kering. Kesuburan tanah sedang dikuras habis-habisan. Klon jalur waktu Fang Yuan tampak tenang, ini sesuai dengan harapannya. Metode budidaya bunga rawa ekstrim disebutkan secara rinci dalam warisan sejati teratai merah dan warisan sejati sekte bayangan. Semua perubahan ini berada dalam pengaturan Fang Yuan. Segera, helai kabut putih mulai naik perlahan dari putik bunga rawa ekstrim. Kabut ini secara bertahap menyebar dan menutupi area yang luas. Klon jalur waktu Fang Yuan menghentikan gerakan mematikan itu, udara segera menjadi sangat lembab. Kabut itu menyuburkan tanah, secara bertahap mengubah tanah rawa buatan manusia ini. Mari kita beri nama tanah rawa ini kabut bunga rawa ekstrim. Langkah pertama sudah selesai. Klon jalur waktu Fang Yuan mengamati dengan gembira. Tidak akan menjadi masalah untuk memberi makan penyesalan Gu dengan skala kabut bunga rawa ekstrim ini. Nafsu makan Gu tingkat 8 sangat besar, makanannya adalah kabut yang dihasilkan oleh bunga rawa ekstrim. Masalahnya adalah kabut ini harus segar. Jadi tidak praktis atau dapat diandalkan untuk membelinya dari luar. Ketika kabut mengembun sampai batas tertentu dan membentuk lapisan air di tanah, saya dapat menanam tumbuhan air serta mendatangkan makhluk hidup kecil seperti bebek dan ikan terbang. Petik 2. Kemudian, saya akan terus memperluas skala bunga rawa ekstrim. Ketika Gu penyesalan menjadi lapar, kabut bunga rawa ekstrim yang terkumpul akan cukup untuk mengisinya. Memberi makan Gu abadi tingkat 8 seringkali membutuhkan proyek besar. Dengan area bunga rawa ekstrim ini, perkembangan bukaan abadi berdaulat sekarang mencapai 18%. Saat ini, saya telah sangat memperlambat laju waktu bukaan abadi.
sehingga produksi berbagai sumber daya dan esensi abadi leci putih telah menurun. Fang Yuan merenung dalam hati. Kali ini, dia tidak menggunakan gerakan abadi jalur waktu untuk memperlambat laju waktu bukaan abadinya, sebaliknya dia memanipulasi kumpulan esensi tahun yang jauh lebih nyaman. Tidak menghabiskan esensi abadi dan juga tidak memiliki beberapa kelemahan dari gerakan pembunuh jalur waktu, Fang Yuan dapat menyesuaikan laju waktu bukaan abadi kapanpun ia mau. Meskipun aku perlu mengumpulkan esensi abadi, aku tidak dapat mempercepat waktu secara membabi buta, atau kesengsaraan akan datang dengan cepat juga. Saat ini, Fang Yuan sudah berada di peringkat 8 tetapi kekuatan tempurnya belum meningkat banyak. Sebelumnya, dia telah memperlihatkan hampir semua kartu trufnya ketika dia menghadapi penyergapan pengadilan surgawi di Sungai Waktu, jadi tidak cocok baginya untuk menjalani kesengsaraan saat ini. Begitu dia menempatkan lubang abadi untuk menjalani kesengsaraan, Fang Yuan akan menjadi target tetap. Karena dia harus membuka lubang abadi yang akan dirasakan oleh kehendak surga, pengadilan surgawi dan pasukan lain dapat dengan mudah menemukan lokasinya dan mengepungnya. Laju waktu telah diperlambat, tetapi aku masih dapat mengelola lubang abadi, meningkatkan fondasi lubang abadi dan memperluas inti asal lubang abadi, sehingga menghasilkan lebih banyak esensi abadi leci putih. Semakin baik pengelolaan lubang abadi, semakin banyak esensi abadi yang akan diproduksi. Dahulu kala, Fang Yuan mengelola lubang abadi untuk memberi makan Gu abadi. Kemudian, dia mengelola lubang abadi untuk meningkatkan produksi dan mendapatkan batu esensi abadi serta sumber daya kultivasi. Saat ini, targetnya adalah mengumpulkan esensi abadi leci putih. Memurnikan batu esensi abadi menjadi esensi abadi leci putih memiliki efisiensi yang terlalu rendah. Diperlukan 10.000 batu esensi abadi untuk berubah menjadi satu manik esensi abadi leci putih. Apertur abadi Fang Yuan dapat menghasilkan 100 esensi abadi leci putih setiap tahun. Dalam hal waktu dunia luar, itu lebih dari setengah bulan. Waktu berlalu saat Fang Yuan terus berkultivasi dalam pengasingan. Sekarang musim panas di 5 wilayah. Meskipun tidak ada jejak Fang Yuan, seluruh dunia Gu Immortal di 5 wilayah berada dalam keadaan bersemangat. Baik itu jalur lurus, jalur iblis, atau abadi tunggal, mereka semua sibuk. Alasan untuk situasi ini adalah getaran di 5 urat bumi wilayah. Parit bumi baru muncul terus-menerus, pertama kali muncul di perbatasan selatan, tetapi situasi ini sering terjadi di 4 wilayah lainnya juga. Gemuruh, debu dan tanah naik, Hong Yi jatuh ke tanah karena kelelahan. Dia terengah-engah dan wajahnya pucat saat dia melihat jurang besar di depannya. Ketika urat bumi bergetar, dia dan Master Gu lainnya mulai berlari liar. Ini adalah pelarian yang sangat mendebarkan. Ada beberapa kali Hong Yi berhasil menyelamatkan hidupnya hanya karena keberuntungannya. Dia hampir jatuh tetapi pada saat yang genting, dia mampu mengerahkan lebih banyak kekuatan dari biasanya dan mampu melompat ke jurang. Sejak kapan gempa bumi terjadi di sini? Itu berbahaya, aku hampir kehilangan nyawaku di sini. Hong Yi berdiri setelah beberapa saat, tetapi napasnya masih kasar. Dia melihat jurang dan hanya melihat kegelapan, angin kencang bertiup di jurang karena debu dan tanah belum menghilang. Setiap wilayah di benua tengah tampaknya mengalami gempa bumi selama periode waktu ini, menciptakan jurang seperti ini. Bahkan manusia seperti Hong Yi merasakan perubahan yang begitu dahsyat di dunia. Apa itu? Seekor Gu abadi liar perlahan terbang keluar dari debu dan asap. Gu abadi liar yang terluka terbang dengan susah payah, bergoyang ke kiri dan ke kanan sebelum akhirnya kelelahan dan jatuh di samping kaki Hong Yi. Hong Yi tercengang. Pengadilan surgawi. Peri Ziwei berteriak saat seluruh tubuhnya mengeluarkan cahaya ungu yang menyilaukan. Mengikuti cahaya itu, seluruh pengadilan surgawi benar-benar bergetar sedikit, kekuatan tak berbentuk yang tak tertandingi mengalir ke dalam formasi abadi yang besar. Formasi abadi bergemuruh keras saat mulai menggerus jiwa spektral yang terkunci di tengah. Jiwa spektral melawan sekuat tenaga tetapi tidak mampu bertahan, ingatan terdalamnya sedang diekstraksi. Baiklah. Akhirnya aku memperoleh misteri fisik pencari realitas mimpi murni, hahaha. Peri Ziwei tampak lesu dan pucat tetapi ekspresinya menunjukkan kegembiraan. Dia telah bekerja sangat keras beberapa hari terakhir ini, di satu sisi, dia berhadapan dengan getaran urat bumi yang menimbulkan situasi tak terduga di seluruh benua tengah, di sisi lain, dia memperkuat upayanya dalam menghadapi jiwa spektral. Dia telah berupaya keras untuk memperoleh hasil penelitian jalur mimpi sekte bayangan sesegera mungkin,
mengaktifkan seluruh kekuatan pengadilan surgawi dalam memberdayakan formasi abadi. Kerja keras terbayar, peri Ziwei akhirnya memperoleh terobosan. Dalam sekejap mata, itu adalah puncak musim panas. Sinar matahari menyengat tetapi tidak sepanas api di hati para Dewa Gu. Getaran urat bumi tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti atau berkurang, sebaliknya mereka menjadi lebih intens. Material abadi, Gu abadi liar, dan semua jenis sumber daya kultivasi muncul terus-menerus, menciptakan periode perayaan di kelima wilayah. Di dalam gua surga 5 siang, tawa Fang Yuan tiba-tiba bergema. Akhirnya aku memperoleh pemahaman penuh tentang jurus pembunuh bentuk surga. Di samping Fang Yuan ada jurus pembunuh tingkat 9 dalam bentuk bangau putih. Ia berdiri dengan patuh dan tenang, mengikuti perintah Fang Yuan. Siapa yang mengira bahwa efek bentuk surga sebenarnya seperti ini? Dengan itu, kultivasiku mungkin dapat berkembang pesat, masalah musibah dan kesusahan pun dapat teratasi. Fang Yuan membelai bulu bangau putih itu dengan mata berbinar. Jurus pembunuh wujud surga ini datang di waktu yang tepat, langit putih yang tak terlupakan. Seekor bangau putih yang indah dan murni terbang di sekitar Fang Yuan sambil mengeluarkan teriakan merdu. Fang Yuan dapat memerintahkan bangau putih ini dengan pikirannya dan semudah dan sesederhana menggerakkan tangannya. Akhirnya aku bisa menggunakan jurus pamungkas tingkat 9 ini. Fang Yuan tak henti-hentinya tergerak saat dia berkata dengan lembut, maju. Bangau putih mengepakkan sayapnya yang besar dan dengan gesit terbang ke depan, tetapi sebelum mencapai jauh, ia mulai berputar-putar di sekitar sebagian langit sambil mengeluarkan teriakan terus-menerus. Bibir Fang Yuan melengkung saat dia menerima serangkaian informasi dari bangau putih yang menunjukkan pemandangan bagian dalam gua surga 5 siang. Jurus pamungkas tingkat 9 surga bukanlah jurus pamungkas ofensif atau defensif, tetapi tipe investigasi. Target deteksinya adalah semua yang ada di langit putih yang tak terlupakan. Jangkauan deteksinya sangat luas, jauh melampaui batas Fang Yuan, sehingga akan sangat membantu Fang Yuan dalam menjarah semua jenis sumber daya alam di langit putih yang tak terlupakan. Kemampuan deteksinya juga sangat kuat. Seberapa kuat, ia dapat menemukan gua surga tersembunyi. Gua surga manapun, selama berada di surga putih yang tak terlupakan, akan terdeteksi oleh wujud surga bahkan jika mereka tidak membuka pintu masuk lubang abadi mereka. Begitu bangau putih berada di dekatnya, ia dapat mengumpulkan informasi tentang pemandangan bagian dalam lubang abadi. Tentu saja, jangkauan deteksinya terhadap gua surga jauh lebih kecil daripada target biasa. Ia memiliki keuntungan lain, ia tidak menggunakan esensi abadi apapun selama seluruh proses deteksi. Bentuk surga jurus abadi peringkat 9 berasal dari Yang Mulia Iblis Surga Pencuri, sungguh luar biasa, seolah-olah deteksi itu adalah kemampuan bawaan bangau putih. Tetapi jika aku ingin secara paksa menyusup ke gua surga, aku perlu menggunakan esensi abadi. Bibir Fang Yuan melengkung saat ia perlahan-lahan memindahkan esensi abadi leci putih peringkat 8. Dengan tambahan esensi abadi, seluruh tubuh bangau putih bentuk surga mulai memancarkan cahaya lembut dan halus. Fang Yuan perlahan terbang mendekat, membiarkan cahaya lembut itu menutupinya. Pada saat yang sama, cahaya putih samar muncul di dalam gua surga Five Siangs. Fang Yuan mengikuti cahaya putih itu dan beberapa saat kemudian, dia sudah berada di dalam gua surga Five Siangs, seluruh prosesnya tidak menemui halangan apapun. Meskipun gua surga Five Siangs sudah dikendalikan oleh Fang Yuan, saat ini, dia telah berhasil memasuki gua surga hanya dengan mengandalkan wujud surga. Pengeluaran esensi abadi yang cukup tinggi, tetapi kalau dipikir-pikir, aku adalah seorang Gu Immortal tingkat 8 sementara jurus pamungkas berada di tingkat 9, menghabiskan esensi abadi leci putih sebanyak ini tidak dapat dianggap sebagai kekurangan. Meskipun ada sedikit cahaya putih, seluruh prosesnya tenang. Tidak buruk, tidak buruk. Fang Yuan mengangguk, puas dengan hasil pertunjukan uji coba ini. Sangat sulit untuk menyerbu tanah yang diberkati atau gua surga tanpa persiapan yang tepat. Misalnya, seseorang dapat merujuk pada saat Sekte Bangau Abadi menyerbu tanah yang diberkati Hu Immortal atau ketika Dewa Surgawi Bai Zhu menyerang gua surga Hei Fan, kesulitan mereka cukup membuktikan nilai bentuk surga. Dalam rentang sejarah yang panjang, berapa banyak Gu Immortal yang telah muncul? Meskipun tidak mudah untuk menjadi tingkat 8, selama jutaan tahun, jumlah mereka sama sekali tidak sedikit. Ketika anak-anak Renzu menghancurkan 7 surga abadi lainnya, hanya surga putih abadi dan surga hitam abadi yang tersisa. Setelah kejadian itu,
Dewa Gu peringkat 8 atau Dewa Gu peringkat 9 pada dasarnya hanya memiliki dua pilihan ini untuk menempatkan surga gua mereka. Tidak menyebutkan Yang Mulia Gu peringkat 9, ketika Dewa Gu peringkat 8 itu mati, lubang abadi mereka seringkali ditempatkan di surga putih atau hitam abadi. Surga gua ini akan runtuh atau musnah karena bencana dan kesengsaraan yang terus-menerus, tetapi pada saat yang sama, tokoh peringkat 8 baru akan muncul. Jadi, pasti ada sebagian dari surga gua ini yang saat ini berada di surga hitam dan putih abadi. Surga gua ini merupakan pelengkap yang bagus untuk lubang abadi berdaulat Fang Yuan. Jika dia mencaplok salah satunya, dia dapat melewati bencana dan kesengsaraan dan dengan demikian menyelesaikan ancaman tersembunyi terbesarnya. Tentu saja, prasyaratnya adalah ia harus menemukan gua surga bukaan abadi dan memiliki kemampuan untuk mencaploknya. Pada saat yang sama, gua surga ini tidak boleh melahap satu pun fragmen dari 9 surga yang tak terlupakan. Gua surga bukaan abadi yang telah mencaplok fragmen 9 surga manapun tidak akan mengalami malapetaka dan kesengsaraan lagi, tetapi akan dipenuhi dengan kehendak surga yang tidak dapat dibersihkan. Fang Yuan tidak dapat mencaplok gua surga seperti itu, jadi gua surga 5 siang dan gua surga Hei Fan tidak termasuk dalam pertimbangannya. Meskipun gua surga Laut Qi Klan Qi tidak mencaplok satu pun fragmen 9 surga dan telah mengandalkan jurus pembunuh abadi Laut Qi tak terbatas untuk menahan malapetaka dan kesengsaraan, tingkat pencapaian jalur Qi Fang Yuan menjadi penghalang untuk mencaploknya dan tidak akan mudah untuk menyelesaikan ini dalam waktu dekat. Adapun gua surga Paus Naga, Fang Yuan telah mempertimbangkannya tetapi dia tidak dapat kembali ke Paus Naga Biru dengan perjalanan abadi tetap karena Paus itu telah bergerak jauh dari lokasi sebelumnya. Dan dengan pengaturan Yang Mulia abadi bumi surga di gua surga Paus Naga, bahkan jika Fang Yuan memiliki kemampuan untuk mencaploknya, dia tidak berani melakukan tindakan seperti itu dengan gegabah. Siapa yang mengatakan Yang Mulia abadi bumi surga tidak mengatur beberapa metode tersembunyi di gua surga Paus Naga yang secara khusus menunggu Fang Yuan? Tidak ada Yang Mulia Gu yang bisa diremehkan. Pasti ada gua surga yang cocok untukku. Fang Yuan yakin akan hal ini. Keyakinan ini bukan hanya karena dia memiliki bentuk surga, tetapi juga karena dalam 500 tahun ingatan kehidupan sebelumnya, ada banyak gua surga yang telah muncul selama Perang Kacau 5 wilayah dan menjadi bagian dari perubahan besar era baru. Di antara mereka, Fang Yuan memiliki kesan terdalam tentang gua surga 9 hantu. Hampir semua dewa Gu di gua surga ini sebagian besar mengolah jalur hantu. Seluruh gua surga dapat berubah menjadi bentuk hantu dan karenanya tidak terpengaruh oleh malapetaka dan kesengsaraan. Ada juga gua surga formasi Dao. Dewa Gu di gua surga ini sangat ahli dalam jalur formasi dengan lapisan formasi besar yang melindungi seluruh gua surga dengan erat. Ada juga gua surga penipuan suci. Asal-usul gua surga ini bahkan lebih besar. Pemilik aslinya memiliki hubungan dekat dengan Yang Mulia Iblis Surga Pencuri. Setelah ia meninggal, Yang Mulia Iblis Surga Pencuri secara pribadi membuat pengaturan di gua surga penipuan suci yang menyebabkan kehendak surga membuat penilaian yang salah tentang gua surga ini. Kekuatan banyak malapetaka dan kesengsaraan berkurang drastis dan dilalui dengan sangat mudah. Gua surga ini hidup dalam pengasingan sambil mengolah dewa Gu. Setiap gua surga berisi banyak dewa Gu. Mereka semua adalah kekuatan super sejati. Namun, hanya ada sedikit Gu Immortal peringkat 8. Sulit untuk memelihara Gu Immortal peringkat 8 hanya dengan sumber daya dari gua surga. Karena itu, kekuatan super yang kuat semuanya berbasis di 5 wilayah yang memiliki sumber daya yang kaya dan sangat besar. Pada saat yang sama, populasi yang besar dan persaingan yang ketat antara satu sama lain mempercepat kedatangan Gu Immortal peringkat 8. Musim panas berlalu dan musim gugur tiba. Turbulensi urat bumi menjadi lebih sering dan banyak. Gu Immortal menyambut musim panen ini. Gurun Barat, seorang wanita abadi yang lembut dan cantik dengan ringan menembakkan anak panah. Anak panah itu menembus langit, sambil meninggalkan jejak lengkung berwarna merah muda-muda dan mengenai seekor binatang purba yang terpencil. Binatang purba yang terpencil ini telah bergerak dengan liar pada saat sebelumnya, tetapi pada saat berikutnya, seluruh tubuhnya mengeluarkan semua jenis cahaya saat ia jatuh ke tanah dengan keras. Angin kencang bercampur dengan pasir kuning bertiup, seluruh binatang purba yang terpencil itu berubah menjadi kelopak dan menghilang sepenuhnya. Itu benar-benar dia, nona muda kedua klan Gong, Gong Wu Hua. Ayo cepat pergi. Sekelompok dewa gugurun barat dengan enggan melihat palung bumi yang baru dibuat sebelum mundur dengan bersih.
Perbatasan selatan, gemuruh, pegunungan runtuh, menyebabkan debu melonjak hingga ratusan li. Bumi berguncang saat palung bumi yang besar muncul, melahap pegunungan secara tirani. Dua dewa Guklanba melihat ini dengan kaget. Ini gunung yang terkenal, gunung cerah. Gunung itu benar-benar hancur oleh palung bumi, sungguh disayangkan. Tatapan Bade bersinar dengan cahaya dingin, hehe, apa yang perlu dikasihani. Gunung lama telah runtuh, akan ada yang baru di masa depan. Bukankah kita menemukan sejumlah besar mata air roh baru di jalan kita? Itu benar, turbulensi urat bumi tidak hanya membawa gu liar dan material gu, tetapi juga melahirkan banyak mata air roh. Petik 2. Apakah menurutmu itu saja? Bade menunduk tanpa ekspresi tetapi wajahnya menunjukkan harapan besar, para ahli bermunculan satu demi satu di dunia gu immortal, bukankah gurun barat melihat kebangkitan Gong Wuhua baru-baru ini? Tuan Bade, bagaimana mungkin Gong Wuhua itu bisa dibandingkan denganmu? Bagaimana mungkin kau meremehkan para pahlawan dunia? Tapi tunggu sampai aku naik ke peringkat 8, Gong Wuhua memang tidak akan menjadi ancaman. Bade berkata dengan bangga. Gu Immortal Clanba lainnya terkejut dan gembira, Tuan, kau akhirnya naik ke peringkat 8. Sebelumnya aku selalu waspada terhadap berbagai pengaruh, tetapi sekarang aliansi selatan telah terbentuk sementara posisi pemimpin aliansi masih belum jelas. Yang terpenting, ada banyak sumber daya kultivasi yang muncul tanpa henti yang cukup bagiku untuk naik ke peringkat 8. Petik 2. Tentu saja, ada satu alasan utama. Ekspresi Bade berubah serius, era besar yang belum pernah terjadi sebelumnya sedang berlangsung dan aku tidak ingin ditelan oleh gelombang era ini kicau. Sekelompok besar burung yang berkedip, yang mengelilingi awan 7 warna, terbang berkeliling sambil berkicau terus-menerus untuk memperingatkan penyerbu. Ekspresi Fang Yuan tenang tetapi tatapannya membawa jejak senyuman. Peringatan burung yang berkedip itu tentu saja tidak berarti apa-apa baginya. Spesies burung ini adalah binatang buas. Tetapi mereka memiliki kekuatan tempur yang rendah, mereka tidak dapat menyebabkan kerusakan bahkan dengan skala sebesar itu. Kekuatan mereka yang sebenarnya terletak pada kecepatan. Burung yang berkedip dianggap sebagai binatang buas tercepat, begitu kecepatan mereka meletus, mereka dapat lolos dari pandangan seorang dewa gu dalam sekejap mata, sehingga memiliki nama mereka. Fang Yuan telah menyembunyikan auranya dan tampak seperti manusia biasa. Tetapi burung-burung yang berkedip ini sama sekali tidak menyerangnya, mereka secara naluriah merasakan tekanan dari Fang Yuan yang tampaknya tidak berbahaya. Tiba-tiba, jejak aura bocor keluar dari tubuh Fang Yuan. Swoosh! Pada saat berikutnya, burung-burung yang berkedip itu meledak, menghilang dalam sekejap. Awan 7 warna yang dikelilingi oleh burung-burung itu sekarang mengambang sendiri. Fang Yuan menghela napas, ia bermaksud menangkap burung-burung yang berkedip ini. Tetapi burung-burung yang berkedip ini memiliki waktu respons yang sangat cepat dan Fang Yuan juga tidak terlalu ahli dalam menyembunyikan auranya. Namun, tidak masalah jika mereka melarikan diri, bahkan jika ia menaklukkan burung-burung yang berkedip itu, mereka tidak akan mudah untuk dibesarkan. Makanan mereka adalah debu putih yang mengambang di langit yang khusus untuk langit putih yang tak terlupakan, tidak mudah untuk dikumpulkan dan aperture abadi gu immortal tidak dapat menghasilkannya. Fang Yuan perlahan terbang mendekati awan 7 warna. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan tanah awan 7 warna. Fang Yuan menghela napas. Benda ini tampak seperti awan tetapi sebenarnya adalah sejenis tanah awan. Di tanah yang diberkati Langya, roh tanah Langya telah memadatkan sejumlah besar tanah awan untuk membentuk benua penutup awan, yang selalu mengapung di langit tanah yang diberkati Langya. Area produksi tanah awan terbesar berada di 9 langit yang tak terlupakan. Tentu saja, ada juga sejumlah kecil titik sumber daya yang menghasilkan tanah awan di 5 wilayah. Tanah awan berwarna tunggal paling banyak merupakan material gu biasa, misalnya, tanah awan kuning dari surga kuning abadi atau tanah awan merah dari surga merah abadi. Di era sekarang, tanah awan berwarna tunggal yang paling umum di pasaran adalah tanah awan putih, yang sebagian besar berasal dari surga putih abadi. Surga hitam abadi juga memiliki banyak tanah awan hitam, tetapi sangat berisiko karena ada banyak binatang buas di surga hitam. Setelah tanah awan memiliki 6 warna, itu akan menjadi material abadi tingkat 6. Tanah awan 7 warna di depan Fang Yuan adalah material abadi tingkat 7, dan nilai dari jumlah yang begitu besar sangatlah tinggi. Setelah memeriksa sepetak besar tanah awan 7 warna ini,
Fang Yuan menemukan ada banyak sarang burung di tanah ini dan di dalamnya terdapat banyak telur. Itu adalah telur burung yang berkedip. Fang Yuan tidak terkejut karena perilaku burung yang berkedip menunjukkan bahwa mereka tampaknya melindungi sesuatu. Faktanya, burung yang berkedip sangat pengecut meskipun mereka adalah binatang buas. Jika ada sedikit gangguan, mereka akan segera terbang dengan kecepatan tercepat mereka. Fang Yuan dapat mengerami telur-telur ini untuk burung yang berkedip. Mengerami binatang buas tidaklah mudah tetapi itu tidak akan menjadi masalah besar bagi Fang Yuan. Namun, Fang Yuan tidak ingin menetaskannya. Sebaliknya dia ingin menggunakan telur-telur ini sebagai material abadi untuk digunakan saat memurnikan Gu. Burung yang berkedip memiliki pola makan yang cukup ketat dan tidak mudah untuk membesarkannya. Jika dia ingin membesarkan mereka, dia harus melepaskan mereka ke surga putih abadi dari waktu ke waktu, dan ini terlalu merepotkan. Fang Yuan memiliki kantong yang dalam dan tidak peduli dengan keuntungan dari burung yang berkedip. Sejak dia menyempurnakan jurus pembunuh surga lebih dari sebulan yang lalu, Fang Yuan telah berpindah-pindah di surga putih abadi. Di satu sisi, dia mencari bahan abadi di surga putih abadi, di sisi lain, dia menyempurnakan Gu di celah abadi berdaulatnya. Sebulan di dunia luar adalah waktu yang lama di celah abadi berdaulat. Fang Yuan telah memperoleh keberhasilan besar dalam menyempurnakan Gu. Manusia seperti sebelumnya, lanskap seperti sebelumnya, kekuatan diri, gunung penarik, air penarik, keberuntungan kotoran anjing, keberuntungan waktu, dan lainnya sudah maju ke peringkat 7. Dia telah mengubah sedikit rencana penyempurnaan Gu aslinya, memajukan jalur keberuntungan Gu abadi dengan prioritas. Selama beberapa hari ini, dia juga telah memperoleh panen besar di surga putih abadi, memperoleh banyak bahan abadi. Ini karena efek dari jalur keberuntungan peringkat 7 Gu abadi ini. Selain meningkatkan level melalui penyempurnaan, Fang Yuan juga meningkatkan teknik penyempurnaan Gu. Dia tahu banyak sekali resep Gu dan juga tahu teknik penyempurnaan Gu yang tak terhitung jumlahnya. Level pencapaian jalur penyempurnaannya berada di tingkat Grandmaster semi tertinggi, tetapi dia kurang berpengalaman. Terutama dalam aspek penyempurnaan Gu abadi, dia tidak memiliki banyak pengalaman sama sekali. Pengetahuan sejati datang dari latihan. Selama kurun waktu ini, ia telah berulang kali meningkatkan peringkat Gu abadi miliknya yang darinya ia menemukan banyak masalahnya dan memperbaiki semuanya. Pada saat yang sama, ia juga menemukan lebih banyak teknik penyempurnaan Gu yang cocok untuknya. Saat ini, Fang Yuan telah memperoleh banyak wawasan dan inspirasi baru tentang penyempurnaan Gu. Tingkat keberhasilan penyempurnaannya juga telah meningkat pesat. Masih ada turbulensi urat bumi yang berkelanjutan di 5 wilayah. Para Dewa Gu memperoleh material abadi dan Gu abadi, itu adalah saat yang sangat menyenangkan. Namun setelah berpikir dalam-dalam, Fang Yuan tetap memilih untuk menjelajahi surga putih yang tak terlupakan. Jika ia pergi untuk merebut sumber daya dari parit bumi dari 5 Dewa Gu wilayah, ia harus menunjukkan dirinya dan kemungkinan besar akan berakhir dengan pertempuran. Setiap kemajuan Gu abadi meningkatkan kekuatan Fang Yuan sedikit. Namun tingkat peningkatan ini tidak dapat mengimbangi situasi dari pemaparan kartu trufnya di sungai waktu. Ia membutuhkan waktu untuk menyerap keuntungan ini secara diam-diam. Begitu pertempuran yang intens dimulai, esensi abadi lengkeng putih peringkat 8 yang terkumpul akan dikeluarkan secara intens. Bertarung dengan dewa abadi jauh lebih berbahaya daripada melawan binatang buas. Meskipun Fang Yuan menghabiskan esensi abadi saat menjelajahi surga putih purba dan ada banyak pertempuran juga, dia mengandalkan bentuk surga, yang memiliki kemampuan deteksi yang tepat. Jika ada binatang buas yang terlalu merepotkan atau kuat, dia akan mengambil jalan memutar. Jangkauan deteksi bentuk surga di surga putih purba benar-benar sangat besar dan bahkan dapat dengan mudah menemukan banyak binatang buas dan tanaman yang tersembunyi. Bagaimanapun, itu bahkan dapat mendeteksi surga gua tersembunyi, wajar baginya untuk menemukan binatang buas dan tanaman ini. Bagian yang lebih menakjubkan adalah bahwa bentuk surga tidak menggunakan sedikit pun esensi abadi Fang Yuan. Jurus pembunuh peringkat 9 ini memiliki keunggulan dan kekuatan yang tidak perlu diragukan lagi. Fang Yuan telah berseru memujinya berkali-kali. Menjelajahi 5 wilayah melampaui menjelajahi surga putih purba dalam hal bahaya dan pengeluaran, dan itu tidak sebaik yang terakhir dalam hal manfaat. Bahan Gu dan bahan abadi muncul tanpa henti dari parit bumi, tetapi hal-hal ini membutuhkan dewa abadi Gu untuk mengaturnya dengan benar sebelum menyimpannya ke dalam lubang abadi. Mengelola lubang abadi tidaklah mudah,
banyak sumber daya yang saling terkait atau saling memengaruhi. Akibatnya, sebagian besar dewa abadi di 5 wilayah akan menjual bahan abadi yang diperoleh dari parit bumi di surga kuning harta karun. Apertur abadi mereka memiliki ruang terbatas dan tidak dapat dibandingkan dengan apertur abadi berdaulat milik Fang Yuan. Seringkali, material abadi yang mereka peroleh tidak sesuai dengan lingkungan apertur abadi mereka. Ada fenomena lain karena turbulensi urat bumi yang tak henti-hentinya, yaitu bisnis surga kuning harta karun, lebih tepatnya, transaksi antara Dewa Gu telah meningkat pesat. Surga kuning harta karun puluhan kali lebih ramai dari sebelumnya. Jika Fang Yuan menginginkan material abadi, dia benar-benar dapat membelinya dari surga kuning harta karun. Namun, surga gua berbeda, setiap surga gua sudah memiliki ekosistem yang lengkap dan harmonis. Ketika Fang Yuan mencaploknya, itu akan menyelamatkannya dari banyak masalah dan tidak perlu mempertimbangkan apapun. Dia bahkan dapat meningkatkan ukuran apertur abadi berdaulat, kultivasinya dan tanda dao juga akan meningkat pesat, dan malapetaka serta kesengsaraan bahkan dapat dilewati. Manfaat mencaplok surga gua terlalu besar. Adapun gua abadi liar yang sesekali muncul dari parit bumi, Fang Yuan tentu saja iri. Tetapi gua abadi liar ini selalu menjadi prioritas utama bagi para dewa abadi. Fang Yuan merasa lebih baik baginya untuk langsung merampok gua abadi milik orang lain dari surga gua karena dia memiliki tangan hantu pencuri hebat. Pengadilan surgawi. Formasi besar itu perlahan berhenti, Peri Ziwei membuka matanya yang bersinar dengan cahaya tajam. Dia bergumam, gerakan pembunuh pengganti jiwa. Sungguh cerdik. Sebelum pergi, dia melirik lagi ke jiwa spektral tetapi tidak mencoba membuatnya menyerah. Selama beberapa hari ini, Peri Ziwei sering menjara ingatan jiwa spektral, merampas hasil kultivasinya seumur hidup. Peri Ziwei tidak bisa tidak mengagumi bakat jiwa spektral yang mengejutkan dan juga mengakui bahwa di bidang jalur jiwa, bahkan jika pengadilan surgawi telah melakukan upaya yang sangat besar, mereka masih tidak dapat menandingi jiwa spektral. Sangat disayangkan bahwa Spectral Soul saat ini telah menjadi tahanan. Sungguh tragis, dia adalah yang paling miskin di antara semua yang terhormat. Sebenarnya, jika dia tetap mati, namanya akan tetap tercatat dalam sejarah. Sekarang, dia bahkan tidak bisa mencari kematian. Memikirkan Spectral Soul yang masih dengan keras kepala menolak, Peri Ziwei sekali lagi menggertakkan giginya dengan penuh kebencian. Dia yakin Spectral Soul masih memiliki hasil penelitian jalur mimpi yang penting, yaitu menuntun jiwa ke dalam mimpi. Meskipun pengadilan surgawi telah menguraikan sebagian besar gerakan ini, itu akan tetap sangat berharga jika pengadilan surgawi mendapatkannya. Sayangnya, Spectral Soul terus melawan, meskipun ia tidak sanggup menahan seluruh kekuatan gua surga pengadilan surgawi, ia sangat licik, ia akan membocorkan beberapa informasi kecil dan mengulur waktu. Pertama kali Peri Ziwei menggunakan kekuatan pengadilan surgawi, Spectral Soul lengah dan informasi pure Dream Reality seekor fisik dicuri. Namun ketika ia pulih, Spectral Soul mengadopsi strategi untuk mengabaikan informasi yang kurang penting demi melindungi rahasia yang sebenarnya, ia masih melawan dengan tegas. Namun tindakanmu sia-sia, kita memiliki keuntungan waktu. Persiapan konvensi jalur pemurnian sudah berlangsung. Gu abadi takdir akan sepenuhnya dipulihkan. Pada saat itu, Spectral Soul akan jatuh ke jejak takdir dan tidak memiliki cara untuk melarikan diri. Masa depan era besar adalah milik pengadilan surgawi kita. Peri Ziwei memikirkan Feng Jin Huang. Setelah memperoleh informasi pure Dream Reality seekor fisik, Dukelong memberikan hasil penelitian ini kepada Feng Jin Huang, yang dapat dianggap sebagai pengetahuan asli pertamanya yang diberikan. Meskipun hasil penelitian ini adalah hasil kerja orang lain. Karena mereka perlu menggunakan gua abadi milik Feng Jin Huang, mereka perlu menyimpulkan jurus pembunuh abadi yang cocok untuknya sehingga mereka dapat menyelesaikan alam mimpi di sekitar Istana Naga. Peri Ziwei tidak menyia-nyiakan usahanya dalam menyimpulkan jurus pembunuh, bahkan menyimpulkan bersama dengan Feng Jin Huang. Pada awalnya, tujuan dia dan Dukelong hanyalah untuk membantu Feng Jin Huang tumbuh sedikit lebih cepat. Namun siapa yang mengira bahwa setelah deduksi berhasil, Feng Jin Huang bahkan menemukan metode untuk meningkatkan fisik pencari realitas mimpi murni. Menciptakan tubuh fisik, pencari realitas mimpi murni yang benar-benar baru tanpa kekurangan sebelumnya. Itu bisa bertahan tanpa batas waktu. Bakat seorang yang terhormat benar-benar terlalu menakutkan. Di hadapan mereka, bahkan aku merasa seperti orang biasa, Peri Ziwei mendesah dalam hati langit putih abadi.
Fang Yuan bergerak maju di atas awan keberuntungan. Setengah dari konsentrasinya berada di celah abadi yang berdaulat dan setengah lainnya berjaga-jaga. Jika sebelumnya, Fang Yuan tidak mungkin membagi konsentrasinya saat memurnikan Gu. Namun, perolehannya benar-benar besar selama periode waktu baru-baru ini. Dia tidak kekurangan level pencapaian maupun resep Gu, satu-satunya kekurangannya adalah kurangnya latihan langsung. Secara pribadi memurnikan Gu membantunya tumbuh pesat dalam aspek ini. Tingkat keberhasilannya dalam pemurnian meningkat pesat sehingga jumlah bahan abadi yang terbuang juga berkurang banyak. Memurnikan Gu abadi selalu menjadi lubang pembuangan. Selain pemurnian Gu, Fang Yuan juga menjarah semua jenis sumber daya alam dari langit putih abadi. Dia menjual sebagian di surga kuning harta karun dan membeli barang-barang yang dia butuhkan untuk memurnikan Gu dan mengelola celah abadinya. Bisnis surga kuning harta karun sangat ramai. Turbulensi di urat bumi menciptakan permintaan yang mendesak untuk pertukaran barang di dunia abadi Gu 5 wilayah. Transaksi bahan abadi di pasar sangat populer sekarang. Tentu saja, bisnis yang paling populer adalah material abadi jalur waktu. Pengadilan surgawi tidak berhemat dalam menekan Fang Yuan, mereka akan membeli semua material abadi jalur waktu bahkan dengan harga tinggi, memamerkan kekuatan yang tak ada habisnya, memperlihatkan fondasi pengadilan surgawi yang kuat dan mengerikan. Jika pengadilan surgawi mengetahui bahwa Fang Yuan telah memperoleh salah satu warisan sejati teratai merah dan memiliki sejumlah besar material abadi jalur waktu, siapa yang tahu bagaimana perasaan mereka? Masih ada 2 Gu abadi peringkat 6 yang tersisa, yang lainnya semuanya telah naik ke peringkat 7. Tubuh Fang Yuan tiba-tiba bergetar. Awan keberuntungan itu tiba-tiba bertambah cepat. Setelah beberapa saat, Fang Yuan melihat bentuk surga. Jurus pembunuh bentuk bangau itu terus berputar di sekitar tempat yang tampak biasa yang tampaknya hanya terbuat dari udara. Ia menemukan surga gua. Fang Yuan gembira. Menggunakan deteksi bentuk surga, pemandangan bagian dalam surga gua ini terus-menerus ditransmisikan ke pikiran Fang Yuan. Jadi, gua surga ini disebut gua surga sastra mendalam. Sebenarnya itu adalah celah abadi jalur informasi tingkat 8 milik Dewa Abadi Gu. Oh, jumlah penduduknya sangat banyak dan mereka bahkan memiliki gaya kultivasi yang unik. Fang Yuan tidak dapat menahan rasa ingin tahunya. Jumlah penduduk gua surga sastra mendalam bahkan lebih banyak daripada jumlah pria berbulu di tanah terberkati Langya. Berdasarkan perkiraan awal, ada juga sejumlah dewa abadi Gu yang cukup banyak. Surga gua ini sebagian besar memiliki tanda dao jalur informasi, sehingga lingkungannya secara alami cocok untuk menghasilkan sumber daya jalur informasi. Oleh karena itu, para Master Gu dan Dewa Gu di sini sebagian besar membudidayakan jalur informasi dan menggunakan cacing Gu jalur informasi. Surga Gua Sastra Mendalam telah terisolasi dari dunia luar selama bertahun-tahun, tetapi karena telah mencaplok pecahan 9 surga yang tak terlupakan, roh surgawinya menjadi kacau. Namun, jurus pembunuh abadi dari pemilik asli surga Gua masih efektif. Jurus ini disebut, membantu bakat sastra. Tampaknya efektif selama surga gua itu ada dan efeknya sangat unik. Selama manusia murni menciptakan atau membacakan puisi atau tulisan luar biasa dalam bentuk apapun, mereka akan mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari surga gua ini. Manusia fana dapat menyanyikan puisi yang bagus untuk menarik harapan Gu dari jauh dan membangkitkan bukaan mereka. Master Gu dapat menciptakan syair puisi yang menakjubkan untuk mendapatkan cacing Gu atau bahkan meningkatkan kultivasi mereka secara langsung. Agak disayangkan bahwa aku tidak dapat mencaplok gua surga ini, aku memiliki cukup banyak karya puitis yang tersimpan dalam pikiranku. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak saat ia memindahkan esensi abadinya ke dalam wujud surga. Wujud surga perlahan mulai memancarkan cahaya yang bergerak ke dalam gua surga sastra mendalam. Fang Yuan terbang ke dalam cahaya putih untuk memasuki gua surga. Berani sekali, iblis keji mana yang berani menyerang tanah airku. Sebuah suara yang besar dan perkasa bergema dari dalam, berbicara dengan kebenaran. Selanjutnya, seorang lelaki tua berjubah putih dan menyerupai seorang sarjana, memiliki aura peringkat 8, muncul di depan Fang Yuan. Fang Yuan masih berada di dalam cahaya putih dan tidak dapat bergerak. Lelaki tua itu mendorong tangannya tanpa ragu-ragu. Karakter sastra yang tak terhitung jumlahnya segera muncul dan melesat maju seperti badai. Wujud surga tidak memiliki kemampuan menyerang, aliran karakter mengalir masuk dan cahaya putih hancur. Situasi Fang Yuan menjadi canggung, ia tidak dapat maju,
ia hanya dapat mengambil inisiatif untuk mundur. Sebenarnya ada seorang abadi Gu peringkat 8 di sini. Fang Yuan sedikit terkejut. Menurut situasi normal, seorang Gu Immortal tingkat 8 jarang sekali lahir di dalam Gua Surga karena sumber daya Gua Surga tidak cukup untuk mendukung kemunculan seorang Gu Immortal tingkat 8. Selain itu, roh surgawi Gua Surga Sastra Mendalam ini sedang dalam keadaan kacau dan tidak dapat membuka pintu masuk lubang abadi, sehingga Gu Immortal tidak dapat keluar dengan mudah. Bahkan jika Dewa Gu peringkat 8 ini memiliki beberapa keterampilan dan dapat secara diam-diam keluar ke surga putih abadi dan menjarah material abadi, risikonya terlalu tinggi. Ada banyak binatang buas dan tanaman tandus abadi di surga putih abadi bersama dengan semua jenis area aneh dan berbahaya yang dapat menimbulkan ancaman bahkan bagi Dewa Gu peringkat 8. Ini bukan halaman belakang bagi Dewa Gu peringkat 8, mereka tidak hanya membutuhkan keberuntungan untuk mengumpulkan sumber daya di sini, mereka juga harus mengambil risiko. Mari kita coba area lain. Fang Yuan mengatur ulang dirinya dan menuangkan esensi abadi ke dalam bentuk surga untuk kedua kalinya. Bentuk surga adalah jurus pembunuh peringkat 9, jurus itu dapat terhubung ke gua surga manapun. Dia terhubung dari langit pertama kali, sekarang dia memilih untuk masuk dari bawah tanah. Namun, ketika dia melangkah ke cahaya putih lagi dan mencoba menyelinap ke gua surga sastra mendalam, Dewa Gu peringkat 8 itu muncul tepat waktu di hadapannya lagi. Kamu masih berani mencoba lagi. Denganku di sini, kamu tidak akan pernah berhasil. Dewa Gu peringkat 8 itu segera menyerang. Fang Yuan masih berada di dalam cahaya putih dan merasa tidak berdaya karena ia tidak dapat mengaktifkan metode lain. Tanpa jalan keluar, ia hanya bisa membiarkan cahaya putih dihancurkan oleh musuh sementara ia mundur ke dunia luar sekali lagi. Ekspresi Fang Yuan tak terelakkan menjadi gelap. Ia merenung, dua area yang kupilih seharusnya sangat berjauhan satu sama lain, tetapi aku malah terdeteksi dan langsung terhalang. Metode pertahanan apa ini? Tidaklah aneh bahwa ia terdeteksi. Bagaimanapun, Gua Surga Sastra Mendalam adalah gua surga jalur informasi dan jalur informasi paling terspesialisasi dalam pendeteksian, pengumpulan informasi, dan penyebaran berita. Namun, musuh Gu Immortal peringkat 8 dapat segera muncul di hadapan Fang Yuan. Metode apa ini? Fang Yuan mencoba beberapa kali lagi menggunakan tidak hanya jurus pamungkas bentuk surga tetapi juga jurus pamungkas perjalanan abadi tetapi tetap ketahuan dan terhalang. Fang Yuan membutuhkan waktu yang sangat singkat untuk melewati cahaya putih, tetapi periode waktu yang singkat ini terasa sangat lama di bawah halangan Gu Immortal peringkat 8. Pada saat ini, Fang Yuan merasakan apa yang dirasakan Dewa Langit Bai Zhu ketika menyerang Gua Surga Heifan. Kekuatannya jelas lebih tinggi dari lawan, tetapi dengan musuh yang menghalangi pintu masuk Gua Surga, dia tidak dapat memasuki Gua Surga dan ini terasa sangat tidak menyenangkan. Gua Surga Sastra Mendalam, aku akan kembali. Fang Yuan memilih untuk pergi. Bagaimanapun, dia sudah tahu posisi Gua Surga Sastra Mendalam. Itu telah mencaplok pecahan 9 surga dan tidak dapat dipindahkan lagi. Sementara Fang Yuan pergi tanpa membawa apapun, Duke Long membawa Feng Jin Huang ke dasar laut di suatu tempat di Laut Timur. Naga banjir meraung, menimbulkan arus bawah dan gelombang yang mengamuk, tetapi tidak berdaya melawan Duke Long. Segala sesuatunya tenang di sekitar Duke Long saat Feng Jin Huang berdiri dengan tenang di sampingnya. Duke Long membawa Feng Jin Huang lebih jauh ke bawah. Tiba-tiba, ada lapisan riak di depan Feng Jin Huang, seolah-olah telah memecahkan lapisan membran tak berbentuk. Pupil matanya sedikit mengecil saat dia menemukan sebuah istana besar di dasar laut. Rumah Gu Abadi peringkat 8, Istana Naga. Seluruh istana bersinar dengan cahaya oranye emas yang samar dan dihiasi dengan mewah, paviliun dan teras semuanya megah dan indah. Namun, Istana Naga dikelilingi oleh alam mimpi yang besar. Alam mimpi itu terus bergerak dan pergerakannya cukup cepat. Istana Naga terhalang dari waktu ke waktu oleh alam mimpi, memikat para pengunjung. Alam mimpi itu terus berubah dan bergerak, meskipun beberapa celah muncul sesekali yang tampaknya membiarkan orang lain memasuki Istana Naga. Duke Long sangat berhati-hati dan lebih suka menunggu daripada mengambil risiko yang tidak perlu. Saat ini, dia sudah punya cara untuk menghadapi alam mimpi ini. Jurus Pamungkas Abadi, transformasi pencari realitas mimpi murni. Dia meminjam sayap mimpi milik Feng Jin Huang, Gu Abadi, sementara deduksi jurus Pamungkas Abadi dipimpin oleh Peri Ziwei. Di bawah pengaruh jurus Pamungkas,
sebagian kecil alam mimpi dengan cepat berubah menjadi tubuh manusia dengan mata tertutup. Ini adalah tubuh fisik pencari realitas mimpi murni, terlebih lagi tubuh ini sempurna tanpa cacat. Mata Duke Long berbinar saat dia dengan hati-hati mengukurnya. Dia pernah dilukai oleh tubuh fisik pencari realitas mimpi murni sehingga dia sedikit tergerak. Huang Er, modifikasimu benar-benar brilian. Mulai sekarang, fisik pencari realitas mimpi murni ini dapat dianggap sebagai fisik ekstrim ke-11. Puji Duke Long. Feng Jin Huang mengedipkan matanya, Guru, sejujurnya, saya hanya bisa melakukannya secara kebetulan. Karena saya menciptakan jurus pamungkas menghancurkan mimpi sebelumnya, modifikasi ini dilakukan berdasarkan hasilnya. Saya hanya berpikir untuk mencobanya, tetapi siapa sangka, itu benar-benar berhasil. Duke Long tersenyum, tidak perlu merasa tidak aman, muridku yang baik. Apakah menurutmu mimpi yang kau ciptakan itu adalah sebuah kebetulan? Ini adalah bagian dari pengaturan takdir. Ini adalah takdir yang... Feng Jin Huang langsung cemberut, Guru, bisakah kau berhenti mengatakan hal-hal seperti itu? Aku tidak ingin mendengar kata-kata seperti itu. Jika semuanya adalah pengaturan takdir, lalu apa gunanya aku melakukan apapun? Duke Long tertegun dan ingin mengatakan sesuatu tetapi hanya menghela napas panjang, baiklah, jangan bicarakan ini sekarang. Sekarang masih terlalu dini bagimu, ketika saatnya tiba, aku yakin kamu akan memahaminya. Benua tengah, palung bumi. Raungan, seekor monyet buas raksasa yang terpencil mengeluarkan raungan terakhirnya, ia ingin berdiri, tetapi menghadapi manusia mungil Gu abadi di depannya, ia merasakan seluruh tubuhnya membeku. Rasa dingin ini tampaknya menembus jiwa itu sendiri, bahkan membekukan darahnya yang panas. Jurus pembunuh abadi, darah menjadi dingin. Penyerang itu tidak lain adalah saudara laki-laki Fang Yuan, Gu Yue Fang Zheng. Selamat Fang Zheng, kau sudah dapat dengan bebas menggunakan darah menjadi dingin setelah beberapa hari digunakan dalam pertempuran. Zhao Lian Yun perlahan terbang mendekat dan berkata sambil tersenyum. Gu Yue Fang Zheng menatap mayat monyet raksasa yang membeku, cahaya merah di matanya perlahan menghilang. Ekspresinya tenang saat ia mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Zhao Lian Yun, aku tersanjung. Itu semua berkatmu yang melindungiku dari samping selama beberapa hari ini, jika tidak, bagaimana aku bisa mendapatkan kesempatan yang baik untuk melatih jurus pembunuhku? Turbulensi di urat bumi benua tengah cukup sering terjadi dan semua kekuatan super jatuh ke dalam situasi yang canggung di mana mereka tidak memiliki cukup tenaga kerja. Untuk menekan situasi internal mereka sendiri, Sekte Bangau Abadi telah mengirim Fang Zheng keluar. Tentu saja, pergerakan Fang Zheng terus dipantau oleh pengadilan surgawi, dan selama tidak ada kecelakaan, pengadilan surgawi senang melihat Fang Zheng tumbuh lebih kuat. Fang Zheng diselamatkan oleh Feng Jiuge dan kembali ke benua tengah, menerima dukungan dari pengadilan surgawi. Dia tidak hanya memperoleh Gu abadi pembalasan darah, dia juga memperoleh Gu abadi darah dingin selama kenaikan abadinya. Peri Ziwei telah membuat pengaturan yang tepat, memberikan darah berubah menjadi dingin dan gerakan pembunuh abadi lainnya kepada Fang Zheng. Sekarang, dia sudah mahir dalam gerakan pembunuh darah berubah menjadi dingin dan dapat menggunakannya dengan mahir dalam pertempuran. Laut Timur, di area tertentu di kedalaman laut, Duke Long dan Feng Jin Huang telah menyempurnakan alam mimpi selama beberapa hari ini. Alam mimpi di sekitar Istana Naga jauh lebih besar dari yang mereka kira. Duke Long telah menggunakan gerakan pembunuh transformasi pencari realitas mimpi murni untuk menyempurnakan lusinan tubuh fisik pencari realitas mimpi murni. Tetapi alam mimpi baru masih menyebar dari Istana Naga untuk mengisi celah. Transformasi pencari realitas mimpi murni hanyalah jurus pembunuh tingkat 6 dan memiliki kekuatan terbatas karena Gu abadi intinya, sayap mimpi, hanya berada di tingkat 6. Sebenarnya, setelah memadatkan tubuh fisik pencari realitas mimpi murni pertama, Duke Long dapat meminjam wadah khusus ini untuk bergerak bebas di alam mimpi dan memasuki Istana Naga. Namun, tujuan Duke Long kali ini adalah rumah Gu abadi peringkat 8 ini. Tanpa melenyapkan alam mimpi ini, dia tidak akan dapat mengambil rumah Gu abadi ini dengan aman. Sementara Duke Long memadatkan tubuh fisik pencari realitas mimpi murni, Feng Jin Huang berkultivasi dengan sepenuh hati. Dia terutama meneliti tubuh fisik pencari realitas mimpi murni, terkadang, dia akan memindahkan jiwanya ke tubuh fisik pencari realitas mimpi murni, dan terkadang, dia akan meneliti di tubuh utamanya.
Fisik pencari realitas mimpi murni sekte bayangan mengejar stabilitas sehingga tidak dapat bertahan lama. Petik 2. Alam mimpi selalu berubah, sifat khusus mereka adalah ketidakpastian. Jadi, saya berjalan di jalan mimpi yang hancur dan membuatnya lebih tidak stabil. Hasilnya adalah bahwa di bawah deduksi Lady Ziwei, negatif ganda. Berubah menjadi positif, memperoleh fisik pencari realitas mimpi murni yang sempurna. Setiap kali Feng Jinhuang mengingat kembali hal ini, dia merasa telah beruntung. Mungkinkah ini efek dari takdir? Ia ingin meminjam usahaku untuk menghasilkan fisik pencari realitas mimpi murni yang sempurna. Feng Jinhuang dengan cepat menggelengkan kepalanya, menyingkirkan pikiran ini. Ia teringat kata-kata gurunya, Duke Long. Huang meskipun kau telah meneliti fisik pencari realitas mimpi murni yang sempurna, itu masih belum cukup. Kau perlu meneliti pencapaian ini secara menyeluruh untuk menggunakannya dalam kultivasimu. Ketika kau mengetahui cara meningkatkan fisikmu ke fisik pencari realitas mimpi murni, itu akan menjadi waktu untuk kenaikan abadimu. Gu abadi. Akumulasi Feng Jinhuang sudah cukup untuk kenaikan abadi, tetapi ia selalu dihentikan oleh Duke Long. Sekarang Duke Long akhirnya mengalah. Feng Jinhuang sangat gembira tetapi juga dalam dilema, bagaimana ia bisa memahami fisik pencari realitas mimpi murni secara menyeluruh. Feng Jinhuang merenungkan masalah ini sementara Duke Long menunggu dengan sabar. Apakah aku terlalu memaksanya? Lagi pula, mengubah fisiknya sendiri menjadi fisik pencari realitas mimpi murni melibatkan kedalaman jalan manusia. U003C, U003 Legenda Renzu, U003E, U003E dengan jelas menyatakan bahwa 10 fisik ekstrim diciptakan oleh Renzu, ini semua adalah kedalaman jalan manusia. Mungkin aku bisa menyampaikan pencapaianku saat aku membaca U003C, U003 Legenda Renzu, U003E, U003E saat itu kepadanya. Duke Long dikenal sebagai leluhur manusia naga. Kelahiran ras manusia varian baru, manusia naga, dilakukan oleh Duke Long sendiri. Dan pencapaian Duke Long adalah hasil dari pemahamannya tentang U003C, U003 Legenda Renzu, U003E, U003E. Meskipun aku mengangkat Feng Jinhuang sebagai muridku, aku belum mengajarinya apapun. Dia mungkin tidak dapat memenuhi persyaratanku, tetapi lebih baik jika aku mengajarinya tentang kedalaman manusia naga. Tentu saja, aku masih perlu memperingatkannya bahwa dia tidak boleh menciptakan manusia naga. Tidak, menurut sifatnya, dia mungkin diam-diam menciptakannya. Huang berbeda dari Hong Ting, terutama kepribadian dan persepsinya tentang takdir. Hati orang-orang telah berubah sejak zaman kuno. Pemikiran berbahaya semacam ini seharusnya tidak berhubungan dengan Baiking, itu mungkin pengaruh Feng Jiuge. Duke Long secara alami menyelidiki Feng Jiuge dan peri Baiking. Feng Jiuge menggosok hidungnya, tubuhnya dipenuhi noda darah. Dia bergumam, siapa yang berbicara di belakangku? Dia dalam keadaan yang sangat menyedihkan, jubahnya sebagian besar robek, memperlihatkan dadanya yang kekar dan berotot. Batuk. Dia tiba-tiba batuk darah. Dua dewa abadi yang bersembunyi menampakkan diri, mereka melihat penampilan Feng Jiuge yang terluka parah tetapi memiliki ekspresi gembira. Selamat, Tuan Feng Jiuge, telah naik ke peringkat 8. Feng Jiuge mengangguk ringan, dia tidak merasakan kegembiraan terhadap kultivasinya di peringkat 8. Sebenarnya, dia bisa saja naik ke peringkat 8 sejak lama tetapi tidak pernah ada kesempatan yang cocok. Selalu ada berbagai macam belenggu yang menahannya. Bagaimanapun, dia memiliki keluarga dan juga merupakan anggota terpenting dari rumah afinitas roh. Tingkat kultivasi peringkat 8 bukanlah masalah besar, meskipun sekarang aku memiliki esensi abadi lengkeng putih, aku perlu waktu untuk mengumpulkannya. Aku tidak punya cukup dana untuk menaikkan gu abadi intiku ke peringkat 8. Bahkan jika aku punya dana, aku akan membutuhkan orang lain untuk membantuku menyempurnakan gu. Mungkin aku bisa mengandalkan pengadilan surgawi untuk ini. Feng Jiuge memikirkan status pelindung daunnya yang memiliki banyak nilai yang dapat dieksploitasi. Tetapi yang terpenting adalah inspirasi yang kudapat dari U003C, U003T Legends of Renzu, U003E, U003E saat menjalani kesengsaraan. Mungkin aku bisa menciptakan lagu tentang takdir dari sini. Langit dan bumi memiliki takdir, semuanya diatur olehnya. Tetapi setelah jalan keberuntungan lahir, ada ruang untuk perubahan.
Segala sesuatu dan setiap orang di dunia memiliki kesempatan untuk bersinar cemerlang sekarang. Lagu takdir akan menggambarkan kecemerlangan ini, lagu itu akan menggambarkan kepastian dan ketidakpastian langit dan bumi serta jalan semua kehidupan. Suatu masa berlalu lagi, langit putih yang tak terlupakan. Fang Yuan menatap penuh semangat ke surga berbentuk burung bangau yang terbang berputar-putar. Ketemu, akhirnya aku menemukan surga gua kedua. Ini adalah surga gua bencana binatang. Bagus, belum mencaplok satu pun pecahan 9 surga.